Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di Sahabat Kakak aja. Semoga video dan informasi yang saya berikan tentunya bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, nah di video kali ini karena ada salah satu subscriber saya yang kepo banget, pengen tahu banget gimana sih perjalanan saya ini dari membuat channel sampai tahun ini, sampai dimonetisasi gitu ya. Ini dia. Nah jadi untuk pengalaman saya pribadi cukup panjang banget untuk sampai channel saya ini dimonetisasi, beberapa waktu, beberapa tahun gitu ya sampai dimonetisasi. Jadi pertama saya buat channel ini sekitar kalau nggak salah tahun 2018 dan dimonetisasi ini sekitar tahun 2020 kalau nggak salah. Berarti hampir 2 tahun saya merintis channel ini dari nol sampai dimonetisasi. Nah, jadi untuk pengalaman saya membuat channel dari nol ini, pertama saya membuat channel ini tuh bukan tutorial seputar YouTube gitu ya. Jadi pertama saya buat channel ini pas waktu dulu itu pulang dari Bekasi ke Sukabumi, di perjalanan ini ada kecelakaan. Nah, dari situ saya membuat video berhubung saya ini mantan wartawan juga gitu ya. Akhirnya saya video lalu saya upload ke Facebook dan upload juga ke YouTube gitu ya. Nah, dari situ saya cari juga bagaimana cara membagikannya. Akhirnya saya membagikan video dari Facebook, dari YouTube ini ke media sosial, ke Facebook, ke grup Sukabumi, Cianjur gitu ya, karena kecelakaan itu di wilayah Cianjur. Otomatis banyak nih yang nontonnya gitu ya, dan alhamdulillah banget. Nah, dari situ saya perhatikan gitu ya, ternyata banyak juga yang nonton, banyak juga yang berkomentar, dan subscriber pun terus bertambah. Nah, dari situ saya semangat banget nih, pengen buat konten lagi gitu ya. Nah, dari situ mungkin saya bingung juga gitu ya, mau bikin konten apa, karena kemarin itu cuman kecelakaan. Nah, dari situ saya buat video seputar makanan. Ternyata gak ada yang nonton sama sekali gitu ya. Nah, dari situ saya mulai mundur lagi gitu ya, mau pengen jadi YouTuber. Akhirnya saya ini berhubung banyak banget gitu ya yang kemarin ini tuh seputar bansos. Nah, pas pertama-pertamanya keluar seputar bansos, kebijakan-kebijakan bansos, seperti halnya daftar UMKM. Dari situ saya belajar, akhirnya saya punya rekan, punya sahabat, yaitu kerja di desa, dan saya juga gitu ya. Akhirnya tahu nih informasi-informasi seputar bansos, seperti halnya cara daftar UMKM bagaimana, cara dapatkan uang bansos ini seperti apa, syarat-syaratnya gitu ya. Nah, dari situ saya upload video seputar bansos. Akhirnya saya ini terus video saya ini juga di-share juga ke media sosial seperti halnya Facebook, WhatsApp gitu ya, dan alhamdulillah semakin sekian hari subscriber saya ini terus bertambah meskipun sedikit, dan jam tayang juga. Nah, dari situ juga masih kepikiran juga gitu ya, kok ternyata dapatkan subscriber ini susah juga gitu ya, karena kebanyakan ini nonton doang, nggak pernah subscribe gitu ya. Nah, dari situ saya ini, wah, saya ini harus kerja keras, dapatkan subscribe dulu misalkan. Nah, dari situ saya langsung pinjam HP teman, misalkan subscribe dong channel saya ini, subscribe gitu ya, tanpa ditonton. Terus pinjam lagi ke teman, pinjam dong HP-nya, saya subscribe gitu, saya subscribe lagi ke channel saya pribadi gitu ya. Karena lama-lama itu teman-teman saya ini banyak yang ngatain juga, banyak yang ngolok-ngolok juga. Ngapain sih lu? Katanya gituan, katanya sukses enggak, mau jadi artis kayak Atta Halilintar katanya gitu ya. Itu mimpi katanya gitu. Dan saya sempat drop juga seperti itu gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Apalagi pas kita lewat tuh katanya yang jadi YouTuber katanya gitu kan, otomatis kan video-video saya ini di-share ke media sosial, otomatis banyak yang tahu gitu ya, banyak yang ngatain seperti itu. Dari situ saya juga udahlah, nggak apa-apa, didiemin aja. Dan ada juga nih ya teman saya nih yang bilang, katanya lu YouTuber ya, katanya suka upload video ke YouTube ya, lo katanya YouTuber tai katanya gitu, sampai sakit hati banget. Nah, orang yang kemarin ngatain seperti itu, ngontek saya ini pengen dipelajari ataupun pengen belajar seputar YouTube. Dia ini gak tahu gitu ya, gak sadar gitu ya, dulu itu ngatain saya itu seperti itu. Tapi gak jadi masalah, saya ajarin terus aja gitu ya. Dan perjalanan saya ini sekian hari, sekian bulan untuk dapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang.
Nah, dari situ saya juga gitu ya melakukan sub juga di grup saya, terus menonton video saya sendiri gitu ya, karena banyak nih subscribe kan terus berkembang karena melakukan sub, tetapi jam tayang ini terus peningkatannya sedikit gitu ya, karena sub ini cuman kan subscribe dong channel saya ini dalam waktu 2 menit gitu ya. Jadi sehari itu saya targetkan 20 subscribe gitu yang saya targetkan karena saya sibuk gitu ya. Nah, subscribe terus bertambah meskipun pas besoknya hilang gitu ya, separoh kadang-kadang ada gitu ya. Nah, dari situ saya terus subscriber dan subscribe sudah tahu nih caranya ini, yaitu melakukan sub. Nah, sekarang bagian jam tayangnya bagaimana gitu ya. Bingung saya ini, bingung gimana. Oh, katanya begini, harus membuat akun baru. Terus kalian tonton videonya. Nah, saya buat video baru, akun baru gitu ya dalam satu HP ini. Kita tonton menggunakan akun saya ini, akun palsu. Ternyata dalam waktu, jangankan 1 jam, baru 15 menit aja HP kita ini udah kepanasan banget gitu, apalagi 1 jam. Dan saya juga kadang-kadang kita ngeliatin gitu ya, HP saya ini lagi nonton, kita liatin gitu ya. Kalau misalkan sudah selesai kita pencet lagi, atau udah selesai kita pencet lagi. Jadi kita ini gak kemana-mana, jadi jenuh juga seperti itu. Akhirnya susah juga cara seperti itu. Terus selanjutnya gitu, ada juga yang ngasih tahu bagaimana sih cara cepat dapatkan 4000 jam tayang. Oh, ternyata menggunakan aplikasi katanya. Gunakanlah aplikasi seperti ini, gunakan aplikasi seperti ini, VPN gitu ya. Aplikasi seperti ini kita tonton dalam waktu satu HP ini kan bisa 10 tab. Saya coba gunakan cara itu gitu ya. Emang sih pertama-pertamanya yang nontonnya banyak gitu, jam tayang terus bertambah. Akhirnya pas besoknya ini anjlok lagi seperti itu. Ternyata pertama dari kotanya cepat habis, cepat nguras kota gitu ya, gunakan cara itu. Dan jam tayang saya ini hanya sia-sia gitu cara seperti itu. Ya udahlah, saya nyerah, gunakan cara itu ya. Saya terus aja seiring waktu saya percaya diri gitu ya, terus upload video, terus share video-video saya ini ke media sosial seperti hanya Facebook ataupun WhatsApp gitu ya, sebanyak-banyak. Singkat cerita, akhirnya channel saya ini dimonetisasi dalam waktu 2 tahun, dan alhamdulillah banget surat PIN saya ini datang. Nah, dari situ saya terus berkembang ini informasi-informasi seputar bansos, cara bansos, apakah nama kita ini terdaftar di bansos ataupun enggak, terus misalkan cara sadap WhatsApp, misalkan ciri-ciri WhatsApp kita ini dibajak, pokoknya informasi-informasi seputar itu. Nah, akhirnya berhubung salah satu sahabat saya ini gak kerja lagi di dunia bansos, dan saya juga gak terlalu tertarik juga dunia bansos, karena banyak banget nih yang bilang katanya jangan sampai kamu ini bikin informasi ini yang palsu ya katanya, karena kalau misalkan informasi yang palsu yang namanya berhubungan dengan pemerintah, otomatis kalian bakal diciduk. Otomatis saya ini panik gitu. Paniknya gimana? Karena saya ini gak tahu dunia bansos ini seperti apa saat ini, karena kemarin-kemarin ini saya punya sahabat saya dunia bansos, jadi tahu gitu ya seperti apa, dan saya juga terjun langsung. Akhirnya dari situ saya berhentilah informasi-informasi seputar bansos ini, terus hijrah ke dunia kuliner. Nah, dari situ saya terus aja dalam waktu 6 bulan terakhir, channel saya ini sudah dimonetisasi dan saya sudah dapatkan uang juga gitu ya. Alhamdulillah banget, dari dunia bansos ini tuh banyak banget penghasilan saya ini. Pertama juga saya ini diomelin juga sama istri gitu. Ngapain sih ngomong lu nyoloscos sendiri, katanya apalah sendiri. Tapi kalau misalkan sudah dapat uang, otomatis istri saya sudah tahu. Ternyata tanggal segini nih kamu bakal gajian. Kalau misalkan udah gajian baru dia tahu gitu ya. Perjalanan saya seperti itu. Nah, dari situ channel saya ini, subscriber saya ini terus berkembang, terus bertambah juga, dan yang nonton pun lumayan banyak juga gitu ya. Nah, berhubung saya ini pindah topik dari bansos ke kuliner, otomatis saya ini harus berjuang lagi untuk dapatkan subscriber saya ini yang suka kuliner. Nah, dari situ saya ternyata yang saya dapatkan, subscriber saya yang dapatkan dari bansos ini gak terlalu tertarik sama kuliner. Nah, dari situ saya panik juga. Wah, katanya gini, pokoknya bagaimana sih caranya agar video saya ini terus rame. Akhirnya channel saya ini dihapus aja semuanya. Semuanya dihapus, videonya ini dihapus semua videonya. Terus upload video seputar kuliner, jajanan, dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata sepi juga. Nah, dari situ saya mulai panik juga nih, ini gimana sih ya?
kok jadi seperti di sini, pendapatan saya ini menurun, subscribernya pun nggak ada gitu ya, yang nontonnya pun nggak ada, padahal kan subscriber banyak ini ternyata nggak ngaruh juga gitu ya, dan nggak peduli sama konten-konten saat ini yang saya upload. Nah, dari situ saya mulai panik lagi gitu ya, kok biasanya kan pendapatan saya ini ada per bulannya ini sekian gitu ya, sedangkan saat ini tuh kok nggak ada gitu ya. Nah, dari situ mulai panik lagi, saya ini kok bingung nih mau bikin konten apa lagi gitu ya. Akhirnya saya coba-coba informasi seputar YouTuber pemula. Nah, dari situ saya mulai lagi gitu ya, saya dari nol lagi gitu. Makanya subscriber saya ini yang paling banyak saya dapatkan itu yaitu dari seputar bansos gitu ya. Jadi otomatis kan yang suka sama informasi seputar bansos ini kan orang-orang biasa gitu ya. Jadi gak tertarik sama informasi seputar YouTuber pemula, terkecuali punya channel YouTube-nya. Nah, jadi seperti itu, jadi sepi lagi. Jadi saya ini mulai dari nol lagi gitu ya. Jadi subscriber banyak ini nggak ngaruh ke penonton saya ini, karena saya ini pindah topik ini dari bansos ini ke tutorial seputar YouTube. Jadi udahlah, gak jadi masalah karena konten-konten saya yang selama ini saya sudah hapus semua, gak bisa kembali lagi. Akhirnya saya merintis lagi, yaitu informasi-informasi seputar YouTuber pemula sampai saat ini gitu ya. Nah, jadi mungkin itulah pengalaman saya ini membuat channel YouTube dari nol sampai sekarang. Semoga informasi kali ini bisa bermanfaat nih buat kalian semua, khususnya yang masih pemula, yang belum dimonetisasi. Jadi intinya terus semangat aja, terus berjuang aja. Kalian kembangin aja konten kalian ini, ataupun kemampuan kalian ini. Jangan sampai kalian membuat konten yang kalian tidak bisa memahaminya gitu ya. Jadi buatlah konten ini semenarik mungkin dan sesuai kalian suka gitu ya. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.